Pernahkah kamu merasa terjebak dalam lingkaran emosi yang menyakitkan? Seolah hatimu terikat pada seseorang yang telah menyakitimu, namun kamu tak mampu melepaskannya. Kita semua tahu bahwa manusia memiliki titik lemah, tapi tahukah kamu di mana letak titik terlemah itu? Ya, tepat di hati dan emosi kita. Bayangkan hatimu seperti sebuah rumah. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung, tempat kita merasa aman dan nyaman. Tapi apa jadinya jika rumah itu justru menjadi penjara bagi diri kita sendiri? Penjara yang membelenggu kita dengan kenangan-kenangan menyakitkan dan harapan-harapan kosong. Kita sering mendengar ungkapan hati yang terluka, tapi pernahkah kita benar-benar merenungkan maknanya? Luka di hati bukanlah luka fisik yang bisa kita obati dengan mudah. Ia adalah luka yang tak kasat mata, namun dampaknya bisa sangat dalam dan bertahan lama. Coba bayangkan, kamu sedang berjalan di taman yang indah, langit biru, bunga-bunga bermekaran, dan angin sepoi-sepoi membelai wajahmu. Tapi di tengah keindahan itu, ada sesuatu yang mengganjal. Sebuah duri kecil yang menancap di hatimu. Duri itu adalah kenangan akan seseorang yang pernah menyakitimu. Setiap kali kamu mencoba untuk menikmati keindahan di sekitarmu, duri itu mengingatkanmu akan rasa sakit. Kamu ingin mencabutnya, tapi entah mengapa, ada bagian dari dirimu yang masih ingin mempertahankannya. Mungkin karena duri itu juga membawa kenangan-kenangan indah. Atau mungkin karena kamu takut, jika duri itu dicabut, akan ada lubang kosong yang lebih menyakitkan. Inilah paradoks hati manusia. Kita tahu sesuatu menyakiti kita, tapi kita masih sulit melepaskannya. Mengapa? Karena hati kita tidak selalu sejalan dengan logika. Hati kita bisa jatuh cinta pada hal-hal yang tidak masuk akal, bahkan pada hal-hal yang melukai kita. Tapi jangan khawatir. Kamu tidak sendiri dalam pergumulan ini. Setiap orang, entah disadari atau tidak, pernah mengalami hal serupa. Mungkin bukan tentang seseorang, tapi bisa jadi tentang sebuah situasi, kebiasaan, atau bahkan mimpi yang sudah tidak relevan lagi. Lalu, bagaimana cara kita keluar dari jebakan emosi ini? Bagaimana cara melepaskan sesuatu atau seseorang yang sudah menyakiti kita? Langkah pertama adalah menyadari bahwa kita memang terluka, bahwa ada bagian dari diri kita yang masih terikat pada masa lalu. Pengakuan ini mungkin terasa menyakitkan, tapi ini adalah langkah penting menuju penyembuhan. Bayangkan kamu sedang membersihkan luka. Awalnya saat kamu menyentuh luka itu rasanya perih, tapi jika kamu tidak membersihkannya, luka itu bisa infeksi dan semakin parah. Begitu juga dengan luka di hati. Kita perlu mengakuinya, membersihkannya, agar bisa sembuh dengan sempurna. Langkah kedua adalah memaafkan. Ini mungkin terdengar klise, tapi percayalah, kekuatan memaafkan itu luar biasa. Memaafkan bukan berarti kita melupakan atau membenarkan apa yang telah terjadi. Memaafkan adalah tentang membebaskan diri kita sendiri dari beban dendam dan sakit hati. Bayangkan kamu sedang membawa ransel yang sangat berat. Ransel itu berisi semua rasa sakit, kekecewaan, dan dendam yang kamu simpan. Setiap langkah terasa berat, tapi ketika kamu memutuskan untuk memaafkan, itu seperti kamu membuka ransel itu dan mengeluarkan semua bebannya. Tiba-tiba, langkahmu terasa ringan, kamu bisa bernapas lebih lega. Langkah ketiga adalah belajar mencintai diri sendiri. Seringkali, kita sulit melepaskan orang yang menyakiti kita karena kita merasa tidak lengkap tanpa mereka. Kita merasa tidak cukup berharga jika sendirian. Tapi ingatlah, bahwa kamu adalah pribadi yang utuh dan berharga, dengan atau tanpa orang lain di sisimu. Coba lihat dirimu di cermin. Lihat mata itu, senyum itu. Di balik semua luka dan kekecewaan, ada jiwa yang kuat, ada hati yang masih mampu mencintai. Kamu adalah masterpiece, karya seni yang unik dan tak tergantikan. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa kurang berharga. Mungkin kamu bertanya-tanya, apakah mungkin benar-benar bisa melepaskan seseorang yang sudah menyakiti kita? Jawabannya adalah ya, mungkin. Tapi ini adalah proses. Tidak ada tombol ajaib yang bisa kita tekan untuk langsung melupakan semua rasa sakit. Bayangkan, kamu sedang belajar bersepeda. Awalnya, kamu akan jatuh berkali-kali, lututmu leset, sikumu tergores, tapi kamu tidak menyerah. Kamu terus mencoba, terus berlatih, hingga akhirnya, tanpa kamu sadari, kamu sudah bisa mengendarai sepeda itu dengan lancar. Begitu juga dengan proses melepaskan. Mungkin awalnya terasa sulit, mungkin ada hari-hari di mana kamu merasa kembali ke titik awal. Tapi jangan menyerah, teruslah mencoba, karena setiap usaha, sekecil apapun, adalah langkah menuju kebebasan. Ingatlah, kamu lebih kuat dari apa yang kamu kira. Hatimu mungkin pernah terluka, tapi hati itu juga memiliki kemampuan luar biasa untuk sembuh dan tumbuh. Seperti pohon yang tetap bisa tumbuh meski tanahnya gersang, hatimu juga bisa mekar meski pernah dilukai. Jadi, mulai hari ini,
Beranikan diri untuk melangkah. Lepaskan apa yang perlu dilepaskan. Maafkan apa yang perlu dimaafkan. Dan yang terpenting, cintailah dirimu sendiri dengan sepenuh hati. Kamu mungkin merasa ini tidak mudah. Dan kamu benar. Ini memang tidak mudah. Tapi percayalah, kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Ada banyak orang di luar sana yang juga sedang berjuang. Sama sepertimu. Dan jika mereka bisa, kamu juga pasti bisa. Bagaimana perasaanmu setelah mendengar ini? Apakah ada bagian dari dirimu yang merasa tersentuh? Atau mungkin ada bagian yang masih ragu? Tidak apa-apa. Semua perasaan itu valid. Yang penting adalah kamu sudah berani untuk mulai menyadari dan menghadapinya. Sekarang, coba tutup matamu sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara memenuhi paru-parumu. Lalu hembuskan perlahan. Bersama dengan hembusan napas itu, bayangkan kamu juga menghembuskan semua beban dan rasa sakit yang selama ini kamu simpan. Lakukan ini beberapa kali. Rasakan bagaimana tubuhmu mulai rileks. Rasakan bagaimana hatimu mulai terasa lebih ringan. Ini mungkin hanya langkah kecil. Tapi ingatlah bahwa setiap perjalanan besar selalu dimulai dengan langkah-langkah kecil. Kamu mungkin bertanya-tanya, lalu apa? Setelah aku berhasil melepaskan, apa yang harus aku lakukan? Jawabannya sederhana. Hiduplah. Hiduplah dengan sepenuh hati. Nikmati setiap momen, karena setiap detik dalam hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan dengan memikirkan orang yang sudah menyakitimu. Bayangkan hidupmu seperti sebuah buku. Orang yang menyakitimu mungkin pernah mengisi beberapa halaman. Tapi ingatlah bahwa kamu adalah penulis dari buku itu. Kamu yang menentukan apa yang akan kamu tulis di halaman-halaman selanjutnya. Jadi, mulailah menulis cerita baru. Cerita tentang dirimu yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bahagia. Cerita tentang dirimu yang akhirnya bisa tersenyum tulus, tanpa bayang-bayang masa lalu. Ingatlah selalu kamu berharga. Kamu pantas bahagia, dan kamu memiliki kekuatan untuk mengubah hidupmu. Jangan biarkan luka masa lalu mendikte masa depanmu. Karena masa depanmu terlalu indah untuk dikorbankan demi masa lalu yang menyakitkan. Sekarang, aku ingin kamu melakukan sesuatu. Ambil selembar kertas dan sebuah pena. Tuliskan satu hal yang ingin kamu lepaskan hari ini. Bisa tentang seseorang, sebuah kenangan, atau bahkan sebuah kebiasaan buruk. Lalu, di bawahnya, tuliskan satu langkah kecil yang akan kamu ambil untuk mulai melepaskannya. Tempelkan kertas itu di tempat yang bisa kamu lihat setiap hari. Jadikan itu sebagai pengingat akan komitmenmu untuk tumbuh dan berubah. Karena perubahan tidak terjadi dalam semalam. Ia adalah hasil dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Akhir kata, ingatlah bahwa perjalananmu masih panjang. Ada banyak hal indah yang menunggumu di depan sana. Jangan biarkan masa lalu menahanmu. Beranilah untuk melangkah maju, karena kamu layak mendapatkan yang terbaik dalam hidup ini. Jika video ini membantumu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-temanmu yang mungkin juga membutuhkannya. Karena siapa tahu, kata-kata sederhana ini bisa menjadi cahaya bagi seseorang yang sedang berada dalam kegelapan. Dan ingatlah selalu, kamu kuat, kamu berharga, dan kamu mampu melewati ini semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.